Jadi sebelum dimasukkan ke liang lahat, Wak, Zudin ini melihat salah satu dari pihak keluarganya Rusman mendekat nih ke arah jenazah. Lalu Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam ini aku akan kembali lagi menceritakan kisah horor Wawa part 196. Dan malam ini aku senang kali karena ada Wawa yang menceritakan tentang urban legend dari Malaysia, Wak. Yaitu tentang hantu kayong atau hantu bangkit. Kata Wawa kita ini, Wak, sosok hantu kayong ini masih terus menghantui masyarakat Malaysia katanya, khususnya masyarakat Sarawak sampai dengan hari ini. Dan di kisah ini, Wak, nggak cuma satu orang yang diteror, satu kampung diteror sama hantu kayong nih. Nah, penasaran hantu seperti apa dia? Biar aku nggak terlalu banyak spoiler, aku langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku sampaikan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Izan dari Malaysia. Halo Izan, halo Malaysia. Kisah ini merupakan pengalaman yang dialami langsung sama bapaknya Izan, Wak, yang bernama Pak Zudin. Dan juga sudah dibenarkan oleh beberapa warga di kampungnya yang menjadi saksi dari peristiwa teror ini. Dan tanpa mengurangi rasa hormat untuk memudahkan cerita, kita langsung panggil aja namanya ya, Pak Cik ya. Dan selain itu juga, Wak, atas permintaan Izan, semua nama di cerita ini sudah disamarkan karena menyangkut sebuah privasi. Nanti kalian tahu sendirilah ya. Lanjut. Jadi, Wak, kisah ini bermula ketika Zudin, bapaknya Wawa ini, bertetangga dengan pasangan suami istri yang bernama Rusman dan Rohana. Nah, mereka bertiga ini, Wak, sudah bertetangga selama belasan tahun sehingga hubungan mereka bisa dibilang sangat akrab kali lah ya kan. Nah, pada saat itu Rusman ini, si tetangga ini, bekerja sebagai pelaut, Wak, dan memang sering pergi berlayar selama berbulan-bulan lamanya. Sehingga Rusman ini pun jadi sering meninggalkan anak sama istrinya di rumah dan hanya balik kampung tuh sesekali aja lah dalam setahun. Misalnya waktu lebaran gitu kan, ngambil cuti balik ke rumah gitu. Dan sisanya betul-betul dihabiskan sama Rusman di atas kapal, Wak, bekerja di kapal gitulah demi bisa menghidupi anak dan istrinya. Pokoknya pekerja kali lah Cik Rusman nih. Nah, sementara itu istrinya Cik Rusman yaitu Rohana merupakan seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki sebuah toko kelontong gitu untuk bisa menambah pendapatan keluarga. Ditambah juga mereka ini lumayan keluarga besar, Wak. Mereka dikaruniai 6 anak waktu itu. Pun waktu kejadian ini anak-anaknya masih sekolah. Jadi masih kicik-kicik anaknya. Meski sering tinggal berjauhan, keluarga mereka ini tetap harmonis dan baik-baik saja. Rusman tetap bekerja seperti biasa, sedangkan Rohana ini menjalani aktivitasnya di rumah sembari juga mengasuh anak-anaknya. Sampailah pada suatu waktu, Wak, keluarga tetangganya bapak ini atau Rusman dan Rohana ini mulai ditimpa suatu musibah karena Cik Rusman mendadak jatuh sakit. Waktu itu ceritanya Pak Rusman ini lagi bekerja kan, tiba-tiba drop gitu. Dan setelah diperiksa nggak ada yang tahu nih, Wak, penyakit apa yang lagi diderita sama Pak Rusman. Tapi yang jelas badannya yang dulunya kekar, tegap gitu kan, secara perlahan-lahan berubah menjadi kurus, kering kali karena digerogoti sama penyakit misterius ini. Dan selain itu yang diketahui sama warga, Wak, wajahnya Pak Rusman ini juga sudah mulai menyeramkan. Matanya tiba-tiba macam membesar gitu, macam mau keluar dari kelopak itu, tiba-tiba kayak gini. Dan seiring berjalannya waktu, Cik Rusman ini juga udah mulai sering berbicara ngelantur, Wak, hingga tidak ada satu orang pun yang paham apa yang dicakap tuh. Nah, mendapati suaminya yang sakit secara misterius kayak gitu, Rohana sang istri pun jadi khawatir lah kan. Dia udah berusaha tuh membawa Cik Rusman ini berobat kemana-mana, mulai dari klinik, dokter spesialis, bahkan ke berbagai pengobatan tradisional, Wak. Tapi itulah dia, sayangnya semua upaya itu belum membuahkan hasil. Kondisi Cik Rusman ini justru semakin hari semakin parah kan. Dan waktu itu sempat tuh terbersih sama Rohana, sempat curiga juga dia, apa jangan-jangan suami aku nih kena penyakit kiriman gitu ya. Tapi agak nggak mungkin juga, suami aku nih orangnya nggak neko-neko kok, jadi nggak mungkin dia ini punya musuh, nggak mungkin dia ini sampai bermasalah sama orang lain, dia ini orang baik. Itu keyakinan istrinya, Wak. Warga pun juga beranggapan kayak gitu, nggak ada yang nggak suka sama Cik Rusman nih. Di situ Rohana hanya bisa berdoa supaya penyakit suaminya ini segera diangkat. Tapi sayangnya harapan itu tidak terwujud, Wak, karena pada suatu hari Cik Rusman dinyatakan meninggal dunia. Nah, setelah kabar tentang kematian Cik Rusman ini diumumkan, para tetangga termasuk Pak Zudin, bapaknya Wawa ini, saling lah itu kan berdatangan ke rumah untuk bertakziah dan juga mengaji bersama malam waktu itu meninggalnya. Dan selama bertakziah di situ, Wak, Cik Zudin, bapaknya Wawa ini, menyaksikan secara langsung berbagai kejanggalan yang menimpa jenazah Rusman. Ini ada kayak perpaduan FTV Hidayah juga, Wak, kayak ada rahasia ilahi azab-azab gitu. Kalian dengar lah, sumpah seram, merinding. Itulah kenapa semua identitas harus dirahasiakan di sini ya. Dengar aja lah.
Nah jadi ceritanya Wak, malam itu Zudin dan beberapa tetangga lainnya pun lagi mengaji lah ini kan di samping jenazahnya Rusman. Nah pada saat sedang membaca salah satu ayat di surat Yasin Wak, tiba-tiba mereka ini buat terkejut karena genteng yang ada di atas jasadnya Pak Rusman itu tiba-tiba terhempas keluar kayak gitu. Kebetulan jadi bisa kelihatan tuh gentengnya tuh jadi keluar kayak itu seolah-olah terkena angin kencang, padahal nggak ada angin di situ Kayak tiba-tiba terbangnya kayak gitu Nengok itu tetangga jadi keheranan kok bisa gentengnya kebuka padahal betulan nggak ada angin, nggak ada hujan tenang aja malam tuh. Belum sempat mencerna keanehan itu, mereka semua termasuk Pak Zudin ini kembali dikejutkan dengan sebuah suara benda jatuh yang kencang kali dari atas, dari genteng debrak gitu. Karena penasaran beberapa orang ngecek lah kan ke sudut-sudut rumah ke atas itu mencari benda apa yang jatuh, tapi itu dicari nggak ada apa-apa Wak. Dan mereka pun mencoba mengabaikan hal itu, balik lagi lah ngaji ya kan. Dah lah nggak ada apa-apa, kuping kita aja nih kayaknya lagi bermasalah kata mereka. Nah pas mereka lanjut lagi baca Yasin, untuk kesekian kalinya mereka kembali lagi mendapatkan kejanggalan dengan suara anjing menggonggong di semak-semak dekat rumahnya Pak Rusman. Biasanya nggak pernah ada anjing di situ. Ini anjing siapa nih? Di titik ini orang-orang takziah udah mulai panik nih. Tunggu bentar, ini kenapa dari tadi ada banyak kali gangguannya? Pertanda apa ini? Ya kan? Dengan diliputi rasa penasaran dan juga takut, mereka semua yang di sana kompak Wak, tetap mengaji dengan suara yang lebih keras lagi supaya suara anjing tuh ketutup. Niatnya kayak gitu, udah jangan bergerak, udah baca aja lagi, baca, gedein aja lagi suaranya. Tapi semakin mereka mengencangkan suara ngaji mereka, semakin kencang juga suara gonggongan anjing di luar tuh berusaha dicarikan mana anjing tuh biar diusir dulu. Nggak ada anjingnya loh, belum ketemu lagi si anjing nih Wak. Tiba-tiba terdengar lagi suara langkah kaki seseorang yang lagi berjalan di atas genteng. Kerak, 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 kerak. Suara lolongan anjing sama suara hentakan kaki dia di genteng nih Wak saling bersaut-sautan, sehingga membuat para tetangga yang ada di rumahnya Pak Rusman ini yang awalnya mau tenang-tenang aja nih jadi takutlah semuanya. Dan berikutnya Wak, ini sih yang paling epic menurutku. Aduh merinding. Mereka yang ada di sana juga semakin dibuat terkejut ketika secara tiba-tiba aja lagi baca Yasin nih kan, makin kuat ini udah bunyi udah nggak karu-karuan nih. Tiba-tiba kain kafan yang menutupi jenazahnya Pak Rusman tersingkap dengan sendirinya, nggak genteng aja. Kain kafan tuh juga kain yang nutupin wajah tuh kain apa namanya, kain kafan, kain jari, kain batik itu tersingkap. Dan waktu tersingkap itu di sanalah mereka melihat, astagfirullahaladzim, matanya Pak Rusman ini tiba-tiba terbelalak, mulutnya menganga lebar gitu. Betul-betul macam di film-film azab Wak, itulah aku bilang. Nah di situ warga udah nggak bisa tahan takut lagi Wak, berteriak lah semua, astagfirullah Pak Rusman kata mereka kan. Detik itu juga para tetangga tinggalkan rumah Pak Rusman masing-masing balik ke rumah takut Wak. Malam hari itu kata Pak Zudin ya langsung batal ngaji sampai pagi di samping rumah samping jenazahnya Pak Rusman tuh. Padahal rencananya biar ngaji sampai pagi gitu, pagi baru diurus lah jenazah ini kan Wak. Nggak balik semua ya. Alhasil jenazahnya Pak Rusman itu ya cuma ditemani sama keluarga dan sanak saudaranya aja, tetangganya pada kabur semua. Dan nih singkat cerita, keesokan paginya para tetangga pun tetap nih Wak balik ke rumahnya Pak Rusman untuk membantu prosesi pemakaman. Sebenarnya juga mereka nih enggan Wak pergi ke sana karena masih trauma waktu nengok jenazah Pak Rusman kayak itu tuh kan. Tapi mereka semua tetap ke sana untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu ikut mengubur jenazah saudaranya. Tetangga juga dihitung saudara, pastikan harus saling membantu lah gitu. Dah tuh pagi itu mereka pun segera memulai prosesi dengan memandikan jenazahnya Pak Rusman terlebih dahulu ya kan. Awalnya semua berjalan lancar-lancar aja, ditunjuklah ini suruh mandikan Pak Rusman. Tapi selang beberapa saat kemudian Wak, mereka semua yang ada di luar mendengar salah satu pemandi jenazah bernama Rosid tiba-tiba teriak, "Tolong!" kata dia. Tanyalah sama orang ini kan, kenapa nih? Ya Allah bang, tadi waktu saya lagi mandikan jenazah, posisi kan jenazah tuh di pangku sambil dimandikan Wak, aku ngerasa kaki aku dingin macam lagi terpegang sesuatu. Pas aku tengok ternyata yang sentuh aku tuh tangan Rusman bang. Kata siapa? Kata Rusdi. Hah masa sih? Dia kan meninggal, mana mungkin lah tangannya bergerak. Wallahi bang aku tak bohong. Dan mereka pun lalu berusaha menenangkan Rosid ya. Dan aku tenang, orang rame di luar, nanti dia malah gaduh pula. Dah diam, bawa istighfar, aku salah tengok tuh. Gila bang, tapi betul
betul bang, macam dipegang di tangan saya bang. Dah istighfar, bu tenang. Kesian keluarga dekat luar tuh. Udah lah tuh, setelah situasi sudah mulai kondusif, mereka lanjutlah kan setelah memandikan, mengkafani jenazah. Dan selama proses mengkafani ini berlangsung, lagi-lagi ada sebuah kejanggalan yang muncul, Wak. Ini betulan ke FTV Hidayah. Pada saat mengkafani, mereka mencium jenazah Rusman ini mengeluarkan bau yang sangat-sangat busuk. Sampai-sampai ada beberapa takziah di sana, tetangga di sana tuh langsung nutup hidung tuh waktu mau dikafani. Ya, nah menyadari serentetan kejanggalan itu, orang-orang yang ada di sana ya jadi makin ketakutan lagi lah kan, lagi langsung bertanya-tanya, berbisik-bisik lah itu mereka semua. Ini kenapa ya? Belum selesai rupanya keanehan tadi malam tuh. Ngapa Pak Rusman dia macam nih? Kita tahu Pak Rusman ini baik, tutur kata udah bagus, ngapa dia macam gini? Tapi meskipun demikian mereka tetap berusaha untuk mengabaikan rasa takutnya dan langsung menyelesaikan pengurusan jenazah. Kasihan jenazah ini kan, Wak. Setelah prosesi mengkafani selesai, Pak Zudin dan tetangga lainnya juga pastinya ikut mengantarkan jenazah Rusman untuk dikuburkan. Nah terus selama pemakaman berlangsung, Wak, gantian nih Pak Zudin yang secara spesifik ngeh kalau ada sesuatu yang janggal pada saat pemakamannya. Tapi kali ini yang mengalami kejanggalan tuh bukan jenazahnya Pak Rusman, Wak, melainkan yang janggal adalah perilaku keluarganya Rusman. Jadi sebelum dimasukkan ke liang lahat, Wak, Zudin ini melihat salah satu dari pihak keluarganya Rusman mendekat nih ke arah jenazah, lalu menusukkan sebuah jarum tepat di kakinya jenazah. Jarum ditusuk ya. Zudin dideketin kan, maaf Pak, ngapa kaki ditusuk jarum? Tak ada bang, kami cuma pegang aja, tak ada kami tusuk. Saya tengok abang nih. Tak, tadi saya tengok awak tusuk jarum. Apa awak buat? Tak ada bang, saya tengok abang. Kata siapa ini? Kata si keluarga ini. Dan sesaat kemudian si keluarga ini pergi meninggalkan Zudin yang masih, taklah tadi saya tengok dia masukkan. Dia tak pegang aja, ada sesuatu ditusuk dia tuh. Tapi dah lah, saya tak nak ikut campur, kata si Zudin. Tapi di sini lawak, siapa yang sangka bahwa apa yang dilihat sama Pak Zudin hari itu menjadi awal mula munculnya sebuah teror yang menghantui seluruh warga kampung tempat si Zudin ini tinggal. Ya, belum selesai lagi nih, Wak. Jadi, Wak, setelah memakamkan jenazah Rusman, Zudin ini baliklah kan ke rumah buat beristirahat. Dan hari itu berjalan baik-baik saja, tidak ada keanehan sama sekali. Malam hari itu Zudin tidur nih seperti biasa. Tapi menjelang tengah malam dia terbangun waktu dengar ada bunyi gemerincing piring sama sendok yang lagi diadu-adu gitu. Seolah-olah ada orang yang lagi makan gitu lah. Tas suara piring sama sendok, ya kan? Zudin mikir, itu paling mak bapak aku nih lagi kelaparan jam-jam segini, ya kan? Dan nak balik tidur lagi. Tapi, Wak, selang beberapa saat kemudian Zudin kembali mendengar ada suara seseorang sedang bernafas terengah-engah, macam habis lari keliling lapangan gitulah. Gitu. Nah, di sini udah mulai merinding nih bulu kuduknya si Zudin kan. Tapi dia tetap memutuskan untuk nggak peduli sama sekali dan kembali lagi memejamkan matanya. Dah. Terus tidurlah dia. Besok paginya, waktu udah semua pada bangun, Wak, Zudin sama keluarga terkejut ketika mereka semua mendapati ada jejak telapak kaki berwarna kuning yang nyebar gitu di seluruh penjuru dapur, Wak. Banyak tapaknya. Nah, Mak Zudin, makcik nanya lah kan, Zudin, awak lupa cuci kaki tadi malam, ini bekas kaki awak kan? Kata maknya, tak mak, tak. Semalam saya balik, saya langsung mandi, saya langsung bersih-bersih. Saya pun tak ada kemana-mana. Lagipun ngapa pula jejak saya warna kuning, Mak? Tak iya juga. Tuh nih, kaki siapa? Tak tahu. Bukan kaki Zudin, Mak. Meski penasaran dengan jejak kaki itu, Wak, mereka memutuskan untuk tidak memikirkannya dan ya udah bersihkan aja lah jejak kaki itu, kata bapak kan, dah bersihkanlah sama mereka. Awalnya memang nggak ada yang peduli, Wak, soal 3 gangguan tadi kan. Sampai kemudian Zudin juga mendengar keluhan yang sama dari para tetangga. Ya, jadi ternyata nih, Wak, ya, setiap malam tetangga-tetangga ini juga mengalami 3 keanehan tadi sama persis semuanya. Mulai dari dengar suara orang tengah-ngah, suara piring sendok beradu macam orang lagi makan, dan juga mereka menemukan jejak kaki berwarna kuning berserak gitu di dapur atau di salah satu ruangan tempat rumah mereka tuh. Kan tak mungkin ini kebetulan kan, Wak. Langsung lah berpikir warga kampung di situ, oh ini fix nih, ada yang tak betul nih. Oh ya udah kalau kayak gitu kita cari tahu aja nih dari mana suara-suara itu berasal. Kan gangguannya pertama dari suara nih, Wak, kaki memang nggak dapat. Dari suara dulu kan, ada suara orang ngah-ngah sama suara piring sendok. Dan akhirnya warga kampung pun janjian lah ini untuk melihat langsung siapa sosok itu ketika suara-suara itu datang. Sebelumnya kan mereka sama-sama mengabaikan nih, ternyata semuanya juga mengalami. Mereka nih ceritanya mau ngejar itu suara, Wak. Ya macam si Zudin tadi, awalnya kan dia kayak ya udahlah itu mungkin suara mak bapak
lagi makan gitu kan. Nah ini udah nggak lagi, mereka mau ngejar itu suara. Tapi ini di rumah masing-masing, wah ya nggak semua janjian satu rumah habis itu nggak, di rumah masing-masing. Pokoknya kalau kalian dengar suara itu, kejar suara itu, udah janjian warga ini kan. Sampai akhirnya pada suatu malam, wah, salah satu tetangganya Zudin namanya Ahmad denger nih ada orang lagi bernapas putus-putus ya kan, persis lah kayak yang tadi ku bilang. Dengar dia. Tapi kali ini ada bedanya, wah. Ahmad mendengar suara orang ini nggak cuma bernapas saja, tapi tiba-tiba ngomong, Assalamualaikum, katanya. Ngucap salam tapi terputus-putus. Pakai penasaran lah si Ahmad kan, dia buka mata nggak ada tuh di sekeliling kamarnya. Dia cobalah intip dari balik pintu. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat bahwa yang datang pada malam itu adalah Rusman. Rusman yang udah dikuburkan beberapa hari yang lalu tuh bangkit deh dari kuburan. Tau kalian apa nggak gemetar si Ahmad itu kan, takut pingsan si Ahmad. Nah akhirnya singkat cerita kabar tentang Rusman bangkit dari kubur ini pun perlahan tersebar luas lah itu di kalangan masyarakat sekitar kan, wah. Nah karena Rusman ini bangkit dari kubur, akhirnya orang-orang sekitar pun lalu menyebut Rusman sebagai hantu kayong, dimana dalam bahasa Melayu katanya kayong itu artinya bangkit ya. Dan kalian tahu Wak, pada saat itu hampir semua rumah warga kampung sudah didatangi arwah Rusman. Assalamualaikum, ada Rusman tuh ya Allah. Dan selain mendatangi rumah warga, Wak, arwahnya Rusman ini katanya juga sering terlihat di tempat-tempat yang sering dia kunjungi semasa hidupnya dulu. Macam kadang di jalan raya, di depan rumah dia sendiri, bahkan di depan surau, depan masjid ada dia tegak di situ. Banyak warga yang tengok, Wak. Teror arwah Rusman ini pastinya langsung membuat warga seketika merasa takut keluar rumah kan, Wak. Sehingga setelah selesai azan, setelah selesai sholat, mereka semua suasana kampung ini sepi langsung. Nah, tapi di sisi lain, Wak, semakin warga kampung ini merasa ketakutan, sosok hantu kayong ini justru semakin berani lagi ganggu mereka. Dari awalnya cuma nampak-nampakin diri aja, dengar suara aja kan, sekarang dia mulai berani usil, Wak. Ada yang diusilinnya, siapa yang diusilinnya? Mamanya Zuden, makcik tuh itulah disengin ya. Jadi ceritanya waktu itu udah sore nih, mau menjelang malam lah. Maknya Zuden atau makcik ini lagi mandi. Jadi masuk dalam bilik mandi yang terbuat dari ini kayu-kayu gitu kan, kayu susunya. Otomatis kan masih ada kayak celah-celah belobang gitu, Wak. By the way aku belum bilang ya, ini kejadiannya tahun berapa? Tahun ini, Wak, 70 sampai 80-an gitu lah, waktu masih bujang Bapak. Ada kan? Lagi mandi lah ini si makcik mandi. Waktu guyurin air ke badannya ini, tiba-tiba makcik ini ngerasa kok macam ada orang lagi ngintipin dia gitu. Waktu dia tengok, tak ada. Dah dia lanjut lagi mandi, zat. Tapi tiba-tiba makcik ini macam nengok dari ujung mata dia, ada macam tangan masuk dari celah-celah lubang tu lah. Terus macam mau disentuhnya makcik, Wak. Makcik kan apa nih, kurang ajar kau ya. Pas ditengok hilang tangan tuh. Penasaran makcik kan, dia intip lah lewat celah kayu tu, Wak. Di situlah makcik tengok ada tangan siapa tu, tangan Rusman lah, Wak. Kata Rusman, ya Allah, pingsan makcik kat dalam bilik mandi itu. Dan ternyata selain makcik, ada juga tetangga lain namanya Nurin. Dia juga pernah diganggu secara fisik sama Rusman ini. Jadi ceritanya waktu itu Nurin ini lagi duduk santai gitu kan kat rumahnya. Dan by the way rumah ini rumah panggung, Wak. Lantainya kayu juga, jadi masih ada juga beberapa celah nih. Nah pas lagi duduk santai itulah tiba-tiba Nurin ini ngerasa kayak kakinya tuh kayak ada yang narik gitu. Pas ditengok hilang. Karena penasaran ngintip ya sama macam mak. Waktu ditengok, itulah Rusman. Kata si Rusman itu, ya Allah. Yang jelas pada saat itu, Wak, teror hantu kayong ini berlangsung terus-menerus sampai 30 hari lamanya. Setelah masuk hari 31, hilang gangguan tuh. Betul, hilang. 30 hari mereka diteror, bayangkan sama kalian. Nah, sampai sini aku yakin nih pasti diantara kalian banyak yang bertanya-tanya, kok bisa Rusman ini jadi hantu kayong, Nadia? Bukannya dia orang baik? Ada apa ini sebenarnya? Kenapa dia dapat rahasia ilahi ini? Nah, sekarang kita masuk, Wak, ke bagian tentang urban legend ya. Ini aku jelasin sama kalian. Nah jadi, Wak, menurut keterangannya Bang Izan, Wak yang kirim cerita ini, Pak Rusman ini merupakan anak keturunan dari Boyan Kayong. Ya, apa itu Boyan Kayong, Nadia? Menurut pengakuannya Bang Izan plus juga artikel yang kami baca, Wak, Boyan Kayong ini adalah sebuah perkampungan yang terletak di tanah Borneo atau tanah Kalimantan. Nah, di kampung Boyan Kayong ini ceritanya dulu katanya adalah itu sebuah pohon kedondong tinggi kali besar
besar kali Wak, besar betul. Saking besarnya pohon itu tuh sampai menghalangi cahaya matahari yang masuk ke sana. Alhasil suasana di kampung Boyang Kayong itu pun makin hari makin gelap, makin redup, makin gak ada cahaya masuk. Macam mana orang mataharinya aja susah masuk, ditutup sama si pohon kedondong nih. Nah meskipun demikian tidak ada satupun penduduk Boyang Kayong yang berani menebang itu pohon. Kenapa? Karena pohon kedondong itu merupakan pohon yang dihormati dan juga dikeramatkan. Sampai tibalah pada suatu hari di mana ada pemuda yang merasa tidak tahan nih hidup di dalam kegelapan. Akhirnya dia bilang lah sama kawan-kawannya, ini kita nggak bisa nih kayak gini terus nih, hidup di dalam kegelapan kayak gini. Udahlah kita tebang aja lah pohonnya yuk, kata gitu. Ah boleh lah, aku juga setuju, aku pun udah tak tahan lagi nih bergelap-gelap kayak gini, aku rindu dengan hangatnya sinar matahari, kata kawan-kawannya kan. Udahlah tuh akhirnya mereka ini ngajak lagi lah pemuda-pemuda lain untuk menebang pohon itu. Sampailah terkumpul sekitar 7 orang. Setelah berkumpul, mereka pun bersama-sama berusaha merobohkan itu pohon kedondong tadi itu Tapi proses penebangan itu ya pasti nggak mudah Wak. Mereka mengalami beberapa kendala juga tuh. Sampai akhirnya pada hari ke-7 pohon itu pun akhirnya berhasil ditumbangkan. Dan sejak saat itu konon katanya penghuni pohon ini marahlah, lalu mengutuk penduduk Boyan Kayong. Dan isi kutukannya adalah seluruh penduduk Boyan Kayong ini akan mengalami banyak keanehan setelah mati. Dan salah satunya adalah bangkit dari kubur. Itu kutukannya. Dan kutukan itu akan berlaku secara turun-temurun sampai 7 keturunan sekaligus ya. Nah itulah Dewa alasan dibalik kenapa Pak Rusman ini bangkit dari kubur. Sebagai anak keturunan dari Boyan Kayong, Pak Rusman ini masih terkena dampak dari kutukan itu katanya nih Wak ya. Dan sampai saat ini pun anak cucu dari Boyan Kayong ini dipercaya masih ada, di mana mereka pun hidup berbaur dengan masyarakat biasa di beberapa wilayah. Ada di Pulau Borneo, terus juga ada di wilayah Sarawak, Brunei Darussalam, Kalimantan kayak gitu. Tapi apakah benar demikian? Coba nih wow, dari Sarawak, Brunei, Kalimantan, dari manapun lah kalian, ada nggak bisa kasih penjelasan tambahan soal apa yang aku jelasin tadi soal Boyan Kayong ini? Atau diantara kalian ada yang keturunan Boyan Kayong juga? Apa yang kalian dengar dari leluhur kalian? Tambahin di kolom komentar di bawah Pak ya. Oke Wak, jadi itu tadi kisah urban legend dari Malaysia tentang hantu kayong atau hantu bangkit. Terlepas dari benar atau tidaknya Wak ya, kisah ini seram kali menurut aku. Apalagi waktu itu tuh, waktu makcik lagi mandi, mau disentuh, kurang ajar. Pas diintip, lagi kata dia. Tapi di sisi lain aku juga kasihan kali sama Pak Rusman Wak. Sebetulnya dia orang baik ya kan. Tapi itulah katanya karena dia ini keturunan Boyan Kayong, ya mau nggak mau dia juga mengalami merasakan kutukan itu. Tapi percaya nggak percaya nih Wak, aku kembalikan lagi ke kepercayaan kalian masing-masing. Percaya boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa. Udahlah kita dengar aja, lumayan nambah koleksi horor Wak. Tapi yang jelas nggak bisa kita pungkiri Wak, kisah Boyan Kayong ini bisa menambah pengetahuan kita tentang urban legend dari negara tetangga kan, yaitu Malaysia. Dan buat Wak dari Malaysia, apakah kalian pernah dengar juga tentang hantu kayong ini? Atau kalian ternyata pernah punya pengalaman mistis terkait hantu kayong? Tulis Wak cerita kalian, boleh di kolom komentar, boleh juga ke email ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.